Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Nah, kali ini guys, aku sedang berada di perpustakaan SMP Muhammadiyah Tigawaru. Dan sekarang aku sedang membaca buku 55 Fakta Luar Biasa di Dunia. Ini bukunya keren banget guys. Dan semua yang ada di Mugaru itu guys, keren-keren banget. Dan apapun yang kamu mau, ada di Mugaru. Misalnya nih, kamu mau menghafal Al-Quran. Nah, di Mugaru itu ada program Tahfizul Quran. Or if you want to be smart in English, we have MICO class. Atau pengen jago memanah? Ada ekskul panahan. Atau pengen jago public speaking kayak aku? Ada ekskul presenter. Atau pengen jago semuanya? Boleh, karena Mugaru tahu apa yang kamu mau. Makanya guys, cepetan daftar di gelombang pertama ini. Karena ada diskon 3 juta rupiah. Satset, buat cepetan daftar. Karena kuota terbatas. Aku Nabila, presenter Mugaru OTW Famous. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmatin Allah SWT, sebelum rangkaian ibadah Jumat dimulai, kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai khotib Ustadz Dewi Nur Ahmad Fauzi SPD dan Imam Deren Asar kelas 8A, Muazin Aswan kelas 7D. Selama khutbah Jumat berlangsung, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menyimak dan memperhatikan dengan sesama dan dilarang untuk berbicara satu sama lain. HP ponsel harap dinonaktifkan untuk sementara waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Khotib dipersilakan ke mimbar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diri kami pribadi dan tentunya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita mampu menghadiri undangan Allah, yaitu melakukan ibadah sholat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang senantiasa melekat pada diri kita. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang senantiasa diberikan keimanan dan keislaman yang kuat. Maka istiqomahkanlah, maka perkuatkanlah keimanan dan keislaman dengan cara terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mana rela memperjuangkan ad-dinul Islam dari zaman kejahiliaan, zaman kegelapan menuju zaman yang sekarang ini. Mungkin tanpa adanya Rasul, mungkin tanpa adanya sahabat tabi'un kita tidak bisa mengenal Islam lebih dalam. Mungkin saja kita tidak tahu apa itu Islam. Maka berkat dakwah yang telah diembannya, kita mampu memeluk, meyakini agama Islam sebagai agama kita bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu, khutbah-khutbah yang lalu, kami telah memberikan keutamaan tentang ilmu dan sedikit banyak kita jelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Untuk kali ini kami akan menjelaskan lebih rinci adab dalam menuntut ilmu, karena kita notabene-nya kita profesi kita atau keadaan kita yang sekarang sebagai thalabul ilmi harus tahu bagaimana tata krama, adab, sopan santun kita ketika menerima ilmu dari sumbernya. Maka mengawali
khutbah kali ini, maka dengarkanlah nasihat dari Imam As-Syafi'i rahimahullah tentang orang yang menuntut ilmu. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menyebutkannya dengan perinciannya. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah kesungguhan, yang ketiga adalah kesabaran, yang keempat adalah bekal yang cukup, yang kelima bimbingan guru, dan yang terakhir waktu yang lama. 6 pokok itu. Jika kita tidak gapai, kita tidak melakukan 6 perkara itu, maka mana mungkin, mustahil ilmu itu akan masuk pada diri kita. Yang pertama, adab bagi seorang penuntut ilmu adalah tentunya kita tahu bersama adalah niat. Niat ini adalah amalan. Di semua ibadah, di semua amal perbuatan itu niat memposisikan paling utama. Terdapat dalam hadis yang paling masyhur yang kita sering ucapkan, yang kita sering dengar, innal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Kata Rasul, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan kita akan diganjar, diberikan pahala tergantung apa yang kita niatkan. Kita sebagai thalabul ilmi, coba kita luruskan niat kita, kita tata niat kita lebih lagi. Barangkali kita sudah di penghujung dari semester ganjil ini, dirasa kalau kemarin belum ada niat yang serius dalam belajar kita. Mulai semester depan, mulai awal dari semester 2, kita tata lebih dalam, lihat lagi untuk belajar. Belajar di sekolah ini tidak hanya untuk bersendaguro, main-main. Kita serius karena ini adalah kewajiban, tuntutan bagi seorang muslim. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, tadi dikatakan fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka hijrahnya, maka niatnya tadi untuk Allah dan Rasul. Kemudian kalau niatnya hanya tadi di hadis dikatakan niat hijrah karena wanita yang akan dinikahinya, maka ya hijrahnya, niatnya yang mendapatkan seperti itu yang dia niatkan. Kalau kita niatnya di sekolah hanya untuk pindah tidur misalkan, pindah supaya di rumah nggak dimarahi ayah ibu kita, maka itu salah, para anak sekalian. Itu salah besar. Niat kita adalah lurus untuk menggapai supaya Allah ridho terhadap niat kita. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya beradab dengan orang yang memberikan ilmu atau orang yang kita ambil sumbernya, yaitu guru, ustadz dan ustadzah sekalian. Kita harus memiliki tata krama sopan santun yang baik, baik tutur kata kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, suara tidak melebihi dari suara guru kita, suaranya tidak ngegas, dari tutur kata kita, ucapan, ya. Usahakan bertutur kata yang baik. Jika engkau bertanya kurang paham, maka sampaikanlah dengan tutur kata yang baik. Jangan mencaci, jangan mengucilkan, jangan apapun itu, membuli, mencela. Falyakun khairan, maka ucapkanlah yang baik kepada guru-gurumu, baik di sekolah, di TPQ, dimanapun itu. Tidak lepas dengan guru sejati kita, yaitu kedua orang tua.
Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, sopan santun kita, kita perhatikan. Kalau kamu nggak punya perilaku yang baik terhadap gurumu, ya, mana mungkin kamu bisa mendapatkan barokahnya ilmu. Makanya sering disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Agus tentunya menyampaikan, kalau ketemu guru khidmah, salim tangan, cium tangannya, sapa. Jangan memalingkan wajah kita terhadap guru kita ketika kita nggak suka dengan beliau. Itu tidak patut, tidak ada pada adab seorang penuntut ilmu. Jadi ketika bertemu, ucapkanlah salam, senyum, tebarkanlah senyum dan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersabar dalam menuntut ilmu, ya. Bersabar dalam menuntut ilmu. Waktu 3 tahun di SMP ini tidaklah cepat, tentunya lama. Jadi kita bersabar menerima kejenuhan kita dalam belajar. Disuruh guru A, B, C, kita sabar, tetap nurut perintahnya. Selagi perintahnya tidak menyelisihi untuk berbuat maksiat kepada Allah, kita tetap menjalankan sami'na wa ata'na. Itu saya dengar dan saya taati, bukan sami'na wa asoina. Saya dengar dan saya langgar, bukan seperti itu. Tapi sami'na wa ata'na terhadap mu'alim, ustadz-ustadzah kita. Bersabar dengan waktu yang lama itu tadi, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan. Ketika kita besok kita akan tuai benihnya yang kita tanam waktu kita selama belajar itu tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, menulis setiap yang dipelajari. Kita diberikan ilmu materi. Kalau Imam Syafi'i nggak apa-apa. Imam Syafi'i punya daya ingat yang sungguh luar biasa, beda dengan kita. Berarti beliau belajar itu tanpa menggunakan alat tulis, buku. Cukup mengandalkan daya ingatnya. Wong beliau sebelum belajar dengan gurunya itu sudah hafal khatam kitabnya. Jangan disamakan dengan kita. Ke sekolah nggak bawa pulpen, ke sekolah nggak bawa buku, pinjam temannya, pinjam sana sini. Ada menulis dengan pelajaran yang ada. Ya kalau ingatan kita seperti Imam Syafi'i nggak apa-apa. Jadi kita tulis pelajaran yang ada. Baik kita suka maupun nggak suka, kita tulis pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita itu. Yang terakhir, yang kelima, tentunya rendah hati. Jadi seorang thalabul ilmi, penuntut ilmu, harus memiliki jiwa yang rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Kita selalu rendah hati dimanapun kita posisi kita berjalan. Ketika kita bertemu, tidak menunjukkan rasa kesombongan kita. Misalnya kita cantik atau kita ganteng, ditunjukkan kegantengannya, kecantikannya, kecerdasannya. Mungkin saya ini juara, sang juara gini gitu. Tidak perlu. Kita itu manusia, anak-anak. Apa yang perlu kita sombongkan? Tidak patut kita di hadapan Allah itu sombong. Yang perlu dan pantas untuk sombong itu adalah Allah, Tuhan kita. Kita sebagai makhluknya di hadapan manusia yang itu kecil, di badan Allah itu kecil. Apapun yang kemampuan yang kita miliki, tetaplah kamu punya kecerdasan apa, kamu kemampuan bakat minat yang tinggi, tetaplah menjadi pribadi yang tidak sombong, rendah hati. Dari 5 adab uraian dalam menuntut ilmu ini sekiranya kita bisa amalkan, kita bisa mengimplementasikan, melaksanakan dalam keseharian kita ketika di sekolah maupun di lingkungan belajar apapun itu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita senantiasa dimudahkan dalam belajar kita dimudahkan dalam menerima pelajaran dari guru-guru kita, dan kita diberikan
kesehatan untuk mendoakan tentunya guru-guru kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, kita tundukkan hati dan pandangan kita untuk senantiasa bermunajat, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kita. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفا عند الحساب. ربي اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وترصوا صنع. Saf lurus dan rapat. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan sementara waktu. Kami himbau agar jamaah tenang supaya ibadah salat Jumat dapat kita mulai. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.